Mundur, Miftah akan menghadap Presiden Prabowo pekan depan. Miftah Maulana Habibur Rahman mengaku belum menyampaikan pengunduran dirinya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan agama dan pembinaan sarana keagamaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Rencananya Miftah akan menghadap Presiden Prabowo Subianto pekan depan. Miftah mengatakan belum berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Saya belum berkomunikasi dengan beliau. Karena sekali lagi saya sampaikan tidak ada tekanan dari siapapun, tidak ada permintaan dari siapapun, ujar Miftah dalam jumpa pers di Ponpes Ora Aji, Kalasan, Kabupaten Sleman, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Miftah menyampaikan telah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Miftah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet tersebut pada Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Miftah akan menghadap langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pengunduran diri. Saya insya Allah minggu depan menghadap Presiden. Saya baru dijadwalkan oleh Pak Seskap, pungkasnya. Dan Prabowo kapan? Saya insya Allah minggu depan menghadap Presiden. Saya baru dijadwalkan oleh Pak Seskap. Maka kenapa beberapa saat ketika masih berada di UKP, saya sih menggunakan peci sebagai satu simbol yang sangat dicintai oleh Bapak Prabowo. Tapi hari ini saya kembali menggunakan belangkon sebagai identitas saya sebagai seorang pendakwah. Artinya saya kembali kepada masyarakat, kembali ke pesantren, ya seperti dulu, nggak ada yang berubah. Mungkin begitu. Saya belum berkomunikasi dengan beliau karena sekali lagi saya sampaikan tidak ada tekanan dari siapapun, tidak ada permintaan dari siapapun. Tapi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Seskap. Pak Seskap hanya menjawab keputusan ada di Gus, kembali ke keyakinan. Akun TikTok Gerindra ingatkan pejabat tak semena-mena, unggah video Prabowo soal pedagang kaki lima. Akun TikTok Partai Gerindra mengunggah sebuah video pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang amat menghormati pedagang kaki lima, PKL, di tengah kontroversi yang menyeret pendakwah Gus Miftah seusai menghina pedagang es teh. Diketahui, video berdurasi sekitar 32 detik itu diunggah oleh akun TikTok resmi Gerindra pada Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024 lalu. Video tersebut sudah diputar lebih dari 21,5 juta kali dan mendapat lebih dari 2,5 juta likes serta lebih dari 100.000 komentar. Sementara itu, tampak di antara video pidato Prabowo, ada cuplikan Sunaji berjualan es teh di acara yang dihadiri Miftah. Dalam momen itu, Gus Miftah menyebutkan kata yang dinilai kasar saat berinteraksi dengan Sunaji yang berjualan es. Akun TikTok Gerindra memberikan keterangan terkait unggahan ini. Gerindra menyebut video ini ditujukan agar tidak ada lagi pejabat yang lupa dengan pernyataan Prabowo Subianto mengenai PKL. Belum genap 2 bulan menjabat, kata Istana siapa pengganti Gus Miftah yang putuskan mundur. Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mundur dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Miftah sekarang ini telah menjadi sorotan publik karena menghina penjual es dalam acara keagamaan. Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengaku belum mengetahui apakah jabatan yang ditinggalkan Gus Miftah akan segera diisi atau tidak. Hasan mengaku belum memiliki informasi tentang itu. Saya belum punya informasi soal itu, kata Hasan, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Menurut Hasan mengenai pengganti Gus Miftah pada jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Itu hak prerogatifnya yang mundur dari jabatan utusan khusus Presiden. Kita hormati keputusan beliau, tuturnya. Sebelumnya Miftah mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan di tengah kasus penghinaan terhadap penjual es.
Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, ujar Miftah dalam konferensi pers di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, di Yogyakarta, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, siang. Gus Miftah yang dikenal sebagai pendakwah ini mengatakan keputusan mengundurkan diri diambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun termasuk dari Presiden Prabowo. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat, ujar Miftah. Gus Miftah mengatakan keputusan ini dia ambil bukanlah sebuah akhir atau langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi pada bangsa dan negara dengan cara lebih luas dan beragam, ujarnya. Gus Miftah mengatakan seorang berjiwa besar pernah berkata kalau jabatan itu adalah titipan sementara, itu adalah sarana untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian pada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas saat menjabat dan memiliki kedudukan semata tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa berikan manfaat, ujar Gus Miftah. Reaksi Mayor Teddy usai Gus Miftah izin mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Gus Miftah Maulana mengaku belum berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto pasca videonya menghina penjual es teh viral. Namun, Gus Miftah telah menyampaikan keputusannya mundur dari utusan khusus Presiden kepada Sekretaris Kabinet Mayor Teddy. Gus Miftah pun menceritakan reaksi Mayor Teddy saat dirinya izin mundur. Diketahui, Gus Miftah mengumumkan mundur dari jabatan utusan khusus Presiden pada Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Saat ini apakah sudah berkomunikasi dengan Pak Prabowo? Saya belum berkomunikasi dengan beliau, karena sekali lagi saya sampaikan tidak ada tekanan dari siapapun, tidak ada permintaan dari siapapun, tapi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Seskap. Pak Seskap hanya menjawab, keputusan ada di Gus, kembali ke keyakinan dan hati nurani Gus Miftah. Beliau tidak dalam rangka menyuruh atau menolak. Demikian. Kapan itu Gus? Semalam. Tapi kalau jujur boleh cerita, tanggal 16 November, istri saya sudah menyampaikan ke saya, "Bah, saya sebenarnya nggak nyaman jadi istri Abah sebagai seorang pejabat. Saya lebih nyaman menjadi istri seorang Gus Miftah yang saya kenal di awal. Entah ini sebagai sebuah firasat atau apa, itu sudah istri saya sampaikan kepada saya tanggal 16 November ketika saya berada di Bali, beliau telepon saya. Dan mungkin ini jawaban dari itu semua.